To come into the pit, everybody in the pit lane will be working out their strategy now as they think ahead. Ananda Mikkola, of course, for Indonesia. Advantage of 1.4 seconds over the Netherlands. Here's a battle. Indonesia trying to get past India. Shot briefly as we spoke to Ananda Mikkola, but just look at that wonderful support he's getting. And he's lapping it up. Tapi sebetulnya momen yang paling berharga itu adalah saya banyak menimba ilmu yang saya tidak dapat di kehidupan normal selayaknya gitu. Talenta ada, keberanian ada, tapi fisik yang prima tuh nggak ada. Ya, nama saya Ananda Mikkola, profesi saya sebagai pembalap Formula 3, Formula 3000, dan E1, Formula E1 GP. Oke, sebetulnya sih dari kecil awalnya saya mulai balap itu dari balap sepeda. Karena memang kebetulan di depan rumah saya itu dulu ada tempat trek sepeda. Nah, terus untuk suka di dunia otomotif kebetulan karena orang tua saya seorang pembalap, jadi memang mungkin waktu kecil sering diajak ke sirkuit, jadi ada keinginan untuk mencoba. Saya sih nggak mengidolakan ayah saya ya, karena saya nggak tahu dulu ayah saya balapnya seperti apa gitu. Jadi kebetulan saya juga sama beliau juga nggak pernah berbicara banyak mengenai balap. Tapi kalau di dunia balap, idola saya Ayrton Senna. Oke, pertama kali ikut balap tuh tahun 93. Itu balap mobil tipe kelasnya kejuaraan mobil grup N, itu standar, mobil standar. Nah, setelah itu, tapi sebetulnya itu juga bukan jenjang yang saya inginkan, karena waktu itu saya sebetulnya ingin menjadi pembalap formula. Tapi memang karena kebetulan adanya pada saat itu mobil, akhirnya ikutnya di balap mobil. Tapi sebetulnya itu hanya satu kali aja sih, karena setelah itu di balapan berikutnya saya udah mulai balap go-kart di tahun 94. Ya keluarga sih mendukung ya, terutama ya ayah dan ibu saya. Tapi tergantung juga semuanya dari sayanya. Kalau pada saat itu juga mungkin sayanya tidak membuahkan hasil, ya juga mungkin tidak disupport. Ya pada saat itu juga ibu saya juga mensupport karena kebetulan mungkin kita punya prinsip maksudnya ya kesempatan saya untuk waktu itu mungkin untuk bisa balap itu nggak datang 2 kali gitu. Tapi mungkin kesempatan saya untuk menimba ilmu di perguruan atau di sekolah itu kan bisa ada kesempatan yang banyak. Tahun 94 saya juga di awal saya balap go-kart, di tahun pertama saya juara nasional go-kart di kelas senior. Nah pada saat itu kita nggak tahu lagi mesti ke jenjang mana karena udah di kelas yang paling tinggi. Tahun 95 saya balap Formula Asia di umur saya 14 tahun, 15 tahun. Di tahun 96 saya juara di Formula Asia itu. Jadi saya harus naik ke jenjang berikutnya. Tahun 97 saya ikut kejuaraan Eropa Formula 3 Italia. Tahun pertama saya finish ke 10 di total championship, dan di tahun kedua tahun 98 saya finish ke 4 di championship itu. Nah terus tahun 99-nya saya move to Formula 3000. Formula 3000 itu kalau sekarang namanya F2, dulu namanya F3000. Tapi untuk kejuaraan Eropa. Terus saya menang 1 kali di situ, tapi memang title yang saya pegang waktu itu tahun 2005 saya juara Formula 3 Asia. Terus di tahun yang sama ya kita Indonesia punya tim E1 dan saya masuk ke tim E1 Indonesia. You can hear the crowd, absolutely, they're just distraught to see their hero stuck in the pits. And the hands up, I can't do anything. So next year, a new sabotage for Indonesia. And look, the Czech Republic going way, way wide, trying to get past Switzerland. So, Ananda Mikkola does go past the Indian car, but India stays in 10th position for the moment.
Momennya sebetulnya saya bukan dari balapnya ya. Kalau ditanya, oh kemenangan di sini, kemenangan di sana, ya kemenangan itu kan sebetulnya buah daripada hasil yang kita raih pada saat kita terdepan lah di balapan. Tapi sebetulnya momen yang paling berharga itu adalah saya banyak menimba ilmu yang saya tidak dapat di kehidupan normal selayaknya gitu. Karena di balap itu bukan cuma hanya nyetir aja dan atau punya keberanian, tapi gimana kita bisa mendevelop mobil, ya kan, bisa berkomunikasi dengan mekanik, dengan engineer, dan itu sesuatu yang sangat berharga karena itu juga bisa menjadi modal kita di kehidupan nanti setelah menjadi pembalap. Buat saya tuh yang penting itu bukan nyetir itu cuman mungkin 5 atau 10% lah. Tapi behind daripada itu ya attitude-nya juga harus baik, ya kan. Kita juga harus bisa bicara dengan media, ya kan, karena di belakang kita kan banyak fabrikan-fabrikan yang ada di baju balap kita gitu, sponsor dan lain-lain gitu. Jadi hal yang paling berkesan ya gimana saya bisa menjadi leader di tim dan kita bisa bekerja sama dengan mekanik dan seluruh anggota tim. Suka dukanya ya, sukanya kalau kita menang, ya kan, itu berarti kan suatu achievement lah. Dukanya ya nggak semua orang tahu gimana perjuangan kita kan, gitu. Tapi kita harus sebagai pembalap kita harus tahu kekurangan kita di mana, gitu. Atau kekurangan kita di fisik, ya kan, atau apa karena yang terpenting itu kita bisa membuka diri, ya kan, kepada mekanik bahwa kita punya kekurangan di mana gitu. Di saat kita menang mungkin kita bilang bahwa kita belum melakukan yang terbaik. Ada komunikasi yang terbuka. Dukanya ya karena balapannya di Eropa dan ekspektasi rakyat Indonesia itu begitu tinggi, ya kan, mungkin pada saat kalah ya mungkin orang mencemooh kita gitu. Tapi itu kan bagian daripada pilihan sebagai pembalap. Gitu. Sebetulnya atas cemohan itu atau atas kritikan itu harus menjadi motivasi untuk kedepannya untuk lebih baik. Saya nggak terlalu maksa untuk ini karena balap itu sebetulnya it's a skill, it's a gift dari yang Maha Kuasa. Kalau misalnya dia tidak punya kelebihan di situ, saya juga nggak paksa anak saya untuk jadi pembalap. Oh sekarang saya aktif di organisasi di IMI membantu Pak Bambang Susatyo untuk di bidang olahraga mobil, yaitu di organisasi yang berhubungan dengan otomotif lah gitu. Di sisi lain saya juga ada usaha di bidang properti. Harapan saya dengan keberadaan saya di IMI ini semoga Indonesia dapat melahirkan pembalap-pembalap yang bisa berkiprah di kancah internasional. Maka itu saya secara pribadi mempush banget agar event-event berkualitas di balapan mobil itu semakin banyak gitu. Karena mustahil pembalap itu bisa muncul tanpa adanya kompetisi. Harus gigih, ya kan, dan gini loh, buat saya di Indonesia itu orang balap itu yang dipikirin itu anak nyetir. Saya dari dulu, mungkin udah dari 20 tahun lalu, saya mengingatkan selalu balap itu yang nomor 1 itu fisik. Gitu. Jadi kalau memang mau jadi pembalap yang benar, ya harus latihan fisik. Gitu. Kita nggak bisa kita ngaku pembalap berat badan kita 90 kilo. Gitu. Kalau pembalap ya harus punya mental dan fisik yang prima. Gitu. Jadi harus terus berlatih fisik, ya kan, berlatih banyak latihan-latihan yang tidak selalu berhubungan dengan balap aja, tidak berhubungan dengan mobil. Karena banyak banget balapan Indonesia yang menurut saya, entah di balap motor lah terutama ya, tapi saya bukan balap motor. Talenta ada, keberanian ada, tapi fisik yang prima tuh nggak ada. Nah itu yang buat saya itu adalah yang sangat mendasar untuk sebagai seorang pembalap. Yang mungkin orang tidak ketahui itu, yang penting punya keberanian bisa nyetir. Buat saya itu nomor 5 atau nomor 6, tapi yang penting harus punya fisik yang prima.